Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dr. Riga, SPD MSI, selaku dosen pengempu mata kuliah seminar kemiakan, sebuah makalah dengan judul Pemanfaatan Limbah Jagung sebagai Bahan Baku Produksi Bioetanol. Produksi bioetanol secara global meningkat pesat sebagai respon terhadap permintaan energi terbarukan. Berikut dapat dilihat pada grafik di samping. Di Amerika Serikat, pada dekade terakhir, terdapat peningkatan terhadap produksi bioetanol. Faktor utama terhadap perkembangan ini adalah karena menipisnya cadangan bahan bakar fosil, keinginan meningkatkan ketahanan energi dan mengurangi ketergantungan minyak impor, serta mitigasi emisi gas rumah kaca. Sektor transportasi merupakan konsumen energi terbesar di Amerika Serikat. 90% energi ini berasal dari minyak bumi. Oleh karena itu, bioetanol sebagai salah satu alternatif energi terbarukan dan yang cukup menjanjikan. Etanol dapat diproduksi dari fermentasi gula yang diperoleh dari berbagai biomasa. Salah satunya limbah jagung. Kenapa limbah jagung? Karena limbah jagung sering dianggap sebagai salah satu sampah dan dibuang begitu saja. Padahal limbah tersebut dapat diolah kembali menjadi suatu energi terbarukan, yaitu bioetanol. Jagung merupakan bahan baku utama produksi bioetanol di Amerika Serikat. Sekitar 40% dari produksi jagung di Amerika digunakan sebagai bahan baku bioetanol. Pada proses produksinya menggunakan proses produksi penggilingan kering. Proses produksi bioetanol, proses penggilingan kering merupakan teknologi dominan yang digunakan dalam skala komersial. Makanya pada makalah ini akan dibahas teknologi produksi bioetanol dari jagung, termasuk berbagai perkembangan baru dalam proses untuk meningkatkan efisiensi dan keekonomian dari produksi bioetanol itu sendiri. Selanjutnya, identifikasi masalah. Yang pertama, kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap pemanfaatan limbah jagung sebagai bahan baku produksi bioetanol. Selanjutnya, masih banyak metode produksi yang kurang efisien dalam produksi proses pengolahan jagung sebagai bioetanol. Selanjutnya, meningkatnya kebutuhan bahan bakar bensin dan minyak bumi yang merupakan energi yang tak terbarukan. Selanjutnya, pembatasan masalah. Pada makalah ini, saya hanya menitik beratkan pada pembahasan teknologi dalam pemanfaatan limbah jagung sebagai bahan baku produksi bioetanol, yaitu penggilingan kering dan proses fraksinasinya. Selanjutnya, rumusan masalah. Di sini terdapat dua rumusan masalah, yaitu yang pertama, bagaimana metode sebelumnya yang digunakan untuk mengolah limbah jagung dalam menjadi bioetanol. Yang kedua, bagaimana proses metode penggilingan kering dan fraksinasi dari pemanfaatan limbah jagung. Manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat penelitian secara teoritis. Dengan adanya penulisan makalah ini diharapkan mampu memberi manfaat serta kontribusi dalam sumbangan pemikiran terhadap pengembangan penelitian ini selanjutnya. Selanjutnya, secara praktis, di mana dengan adanya pengembangan dan penulisan ini diharapkan pembaca lebih termotivasi dan memanfaatkan limbah jagung menjadi bioetanol sehingga dapat menambah nilai ekonomis. Nah, selanjutnya kita akan bahas bab 2, yaitu tinjauan pustaka. Yang pertama yaitu bioetanol. Sebenarnya apa sih bioetanol itu? Bioetanol merupakan etil alkohol yang diperoleh dari bahan baku biomasa seperti tanaman padi, yaitu seperti jagung atau padi, tanaman bergula seperti tebu, dan tanaman lignin selulosa seperti tongkol jagung.
yang dapat digunakan sebagai bahan bakar alternatif yang terbarukan. Selanjutnya, bioetanol dapat diproduksi dengan fermentasi gula menjadi alkohol dengan bantuan mikroorganisme seperti khamir atau Saccharomyces cerevisiae. Bioetanol merupakan bahan bakar cair yang ramah lingkungan dibandingkan bahan bakar fosil atau minyak. Kedua, kita akan bahas tentang bahan baku bioetanol. Etanol dapat difermentasikan dari gula yang diperoleh dari berbagai sumber biomasa. Sumber biomasa dapat kita klasifikasikan menjadi 3. Yang pertama, tanaman berpati seperti tanaman jagung, tanaman padi, tanaman gandum, dan lain-lainnya. Yang kedua, ada tanaman gula seperti tebu, sorghum manis, dan masih banyak lagi. Dan yang terakhir yaitu tanaman ligne selulosa seperti brongkol jagung, limbah jagung, atau Swiss grass, sehingga dapat berpotensi menjadi bahan baku bioetanol dan dapat menjadi alternatif dari energi terbarukan yang ramah lingkungan serta memiliki bilangan oktan yang tinggi dibandingkan bahan bakar fosil. Tentang penggilingan kering dan fraksinasi atau dry milling. Nah, proses produksi bioetanol yang paling umum digunakan saat ini untuk mengkonversi jagung menjadi bioetanol yaitu penggilingan kering. Berikut beberapa karakteristik dari penggilingan kering. Yang pertama, seluruh biji jagung digunakan untuk proses menjadi bioetanol tanpa pemisahan komponen-komponen jagung terlebih dahulu. Nah, hasil limbah dari proses penggilingan kering ini berupa limbah padat sisa fermentasi atau yang biasa disebut dengan DDGS, di mana Dry Distiller Grains Wheat Soluble, di mana akan dipekatkan lalu dikeringkan untuk jadikan pakan ternak. Nah, prosesnya yang sederhana, fermentasi yang relatif rendah, sehingga banyak digunakan oleh industri untuk penggilingan skala kecil dan skala menengah. Nah, tapi terdapat kelemahan pada penggilingan kering ini yaitu nilai gizi DDGS yang masih rendah untuk masih mengandung semua komponen jagung. Nah, prosesnya sederhana, investasi modal relatif rendah sehingga banyak digunakan oleh industri penggilingan skala kecil dan skala menengah. Namun, pada proses penggilingan kering masih terdapat kelemahan di mana EDDGS nilai gizinya yang masih rendah karena masih mengandung semua komponen-komponen jagung. Fermentasi merupakan proses pemisahan komponen dari biji jagung, stigerm atau lemang, endosperm atau pati sebelum terjadinya proses fermentasi pati. Nah, tujuannya untuk meningkatkan nilai gizi dari DDGS serta untuk menghasilkan produk samping seperti minyak jagung dan lain-lainnya. Kita akan bahas tentang variabel dan metode pada penelitian ini. Variabel yang digunakan yaitu ada variabel terikat. Variabel terikatnya berupa produksi bioetanol dan ada variabel bebas. Nah, variabel bebasnya yaitu metode atau teknologi yang digunakan dalam produksi bioetanol menggunakan bahan baku jagung. Nah, selanjutnya yaitu metode penelitian yang saya gunakan dalam makalah ini yaitu metode deskripsi. Nah, pada metode ini terdapat mencakup langkah-langkah yang menjelaskan proses secara rinci dari proses produksi bioetanol dari limbah jagung. Prosedur kerja. Berikut prosedur kerja yang harus kita lakukan untuk membentuk suatu bioetanol menggunakan bahan baku jagung. Yang pertama, sampel dibersihkan terlebih dahulu, lalu digiling menggunakan hammer mill dan sehingga membentuk menjadi tepung. Tepung dicampur dengan air sehingga membentuk lapisan tipis yang disebut dengan stilek. Stilek dipanaskan dan diatur pH-nya menggunakan enzim amilase. Pemanasan dilakukan pada suhu 80 sampai 85 derajat Celcius. Pemanasan dilakukan pada tekanan tinggi sehingga membentuk campuran yang disebut dengan mash.
Nah, enzim amilase mengubah pati dalam MES menjadi dekstrin. Dekstrin merupakan sakarida rantai pendek. Jack Cooker pada suhu dan tekanan tinggi membantu memecahkan pati dan melarutkan alfa amilase untuk mengubah pati terlarut menjadi dekstrin. Selanjutnya kita beri tambahan nutrisi untuk ragi sehingga proses pertumbuhan ragi dan proses pertumbuhan fermentasi menjadi lebih efisien. Selanjutnya dekstrin dalam MES dikonversi menjadi glukosa menggunakan glukoamilase. Glukosa selanjutnya difermentasi menjadi etanol oleh ragi. Nah, cairan fermentasi diproses lebih lanjut untuk memperoleh etanol murni melalui destilasi dan saringan molekul. Etanol dehidrasi atau detanol 100% diperoleh kembali dari campuran izotrop menggunakan teknologi pemisahan berdasarkan ukuran molekul seperti saringan molekul. Selanjutnya kita akan bahas tentang penggilingan kering. Penggilingan kering merupakan salah satu teknologi konvensional yang sering digunakan oleh masyarakat umum untuk produksi bioetanol. Dalam proses ini, seluruh jagung atau biji jagung digunakan untuk proses bioetanol tanpa pemisahan komponen jagung terlebih dahulu. Jagung digiling kasar, dicampur dengan air, dan dimasak untuk melarutkan patinya. Selanjutnya diberi enzim amilase dan glukoamilase yang ditambahkan untuk mengubah pati menjadi gula sederhana. Gula hasil hidrolisis pati kemudian difermentasi oleh ragi Saccharomyces cerevisiae dalam fermentor dan menjadi bioetanol. Bioetanol dipisahkan dari bahan padatan sisanya dan dimurnikan lebih lanjut menjadi etanol murni dengan proses destilasi. Limbah padat sisa fermentasi yang disebut dengan DDGS atau Dry Distilled Grains with Solubles dipekatkan dikeringkan untuk dijadikan pakan ternak. Prosesnya yang sederhana, investasi modal lebih rendah sehingga banyak digunakan oleh industri penggilingan skala kecil dan skala menengah. Namun terdapat kelemahan pada proses ini, yaitu nilai gizi yang dihasilkan dari DDGS termasuk rendah karena masih memiliki banyak komponen-komponen jagung. Selanjutnya ada fraksinasi, terbagi dua yaitu fraksinasi front end dan fraksinasi back end. Nah, yang membedakannya itu waktu fraksinasinya. Kalau waktu front end dilakukan sebelum proses fermentasi, yaitu untuk memisahkan komponen-komponen jagung seperti kulit, buah, kuman, dan endosperm sebelum proses fermentasi. Kalau back end dilakukan setelah fermentasi untuk memisahkan komponen-komponen residu atau hasil limbah dari proses fermentasi seperti serat dan minyak. Selanjutnya, keuntungan front end yaitu untuk mengandung banyak pati untuk difermentasi sehingga minyak dan kuman dapat dimanfaatkan. Kalau back end memiliki keuntungan meningkatkan nilai nutrisi dari hasil sampingan seperti DDGS. Nah, hasil sampingan ini berharga dan dari berharga. Selanjutnya kesimpulan pada makalah ini yaitu limbah jagung dan jagung memiliki potensi besar yang dapat dijadikan sebagai bahan baku bioetanol. Limbah jagung mengandung karbohidrat yang dapat dikonversi menjadi glukosa dan selanjutnya diubah menjadi bioetanol. Sekian pemaparan dari presentasi makalah saya dengan judul pemanfaatan jagung sebagai bahan baku produksi bioetanol. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.